Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. Banjir lalu lintas di Jalin Sumnatar, Lampung Selatan ramai lancar. Polres Lampung Selatan ikut mengamankan arus lalu lintas di Jalin Sum Desa Haji Mena, Kecamatan Natar yang tergenang banjir pada Minggu 25 Februari 2024. Hujan mengguyur sebagian wilayah di Bandar Lampung, juga Lampung Selatan, tepatnya Desa Haji Mena, Kecamatan Natar. Hujan yang mengguyur Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan terjadi sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akibatnya sejumlah jalan arteri di Desa Haji Mena tergenang air hingga banjir. Menurut pantauan anggota kepolisian Polres Lampung Selatan, arus lalu lintas di Jalin Sum Desa Haji Mena, Kecamatan Natar ramai lancar. Panit 1 Polsek Natar Aibda Firmansyah bersama Babin Kamtibnas Bribda Ferdiansyah menyebut sampai saat ini hujan masih mengguyur wilayah Natar. Lalu ia pun menyampaikan laporan terkait kondisi terkini lalu lintas di kilometer 15 Desa Haji Mena, Kecamatan Natar. Pelaku UMKM di Metro keluhkan harga ayam potong kian meroket. Harga ayam potong di Metro Lampung menembus Rp37.000 per kilogram pada Senin 26 Februari 2024. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Metro Ayu mengeluhkan harga ayam potong yang kini juga kian meroket. Ia menambahkan harga ayam potong ini telah terjadi sejak pekan lalu. Menurutnya, naiknya harga ayam potong ini mempengaruhi penjualannya. Ia menambahkan kenaikan harga ayam potong ini turut memberatkan usahanya. Hal ini lantaran harga bahan pokok lainnya juga saat ini mengalami kenaikan. Terpisah, penjual ayam potong di Pasar Ekskopindo Metro Kus membenarkan harga ayam potong per kilogram kini telah Rp37.000 per kilogram. Detik-detik bus Epastar tabrak Grand Max dan 4 motor terekam CCTV di Pelabuhan Bakauheni. Detik-detik bus penumpang Epastar tabrak Grand Max dan 4 motor terekam kamera CCTV. Kejadian di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu 25 Februari 2024. Sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat tertangkap CCTV. Kecelakaan tersebut diduga karena bus Epastar mengalami remblong. Dari rekaman CCTV yang diterima, video berdurasi 28 detik tersebut memperlihatkan bis penumpang Epastar melaju kencang dari tol Bakauheni Selatan menuju pintu masuk pelabuhan. RSUD Lampung kembali normal, tidak ada lagi genangan air di lorong. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk atau RSUD Lampung sempat mengalami kebanjiran pada bagian lorong ke arah ruang jenazah. Humas RSUD Lampung, Sabta Putra, mengatakan pihaknya membenarkan bahwa adanya banjir yang melanda bagian lorong ke arah ruang jenazah tersebut. Ia mengatakan manajemen memastikan saat ini kembali normal, tidak ada genangan lagi di lorong tersebut. Pihaknya terus melakukan pelayanan di RSUD. Tidak ada kendala dan pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Jalan Cor di Kalirejo, Lampung Tengah putus usai diterjang luapan arus Waiwaya. Jalan Cor putus usai diterjang banjir di Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, Lampung. Sebelum putus, hujan deras membuat sungai Waiwaya meluap lalu merendam jalan dan sawah di Kampung Sridadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah pada Minggu 25 Februari 2024. Suroso Adi Saputro selaku Kepala Kampung Sridadi mengatakan dampak hujan deras pada Sabtu dan Minggu kemarin membuat jalan Cor putus. Adi mengatakan selain membuat jalan putus, sedikitnya ada 20 hektar sawah di daerahnya terendam air luapan sungai Waiwaya. Adi menyebut masyarakat setempat menyadari jalan usaha tani putus saat hendak melihat sawah tanggal 25 Februari pagi.
Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil sambangi Kodim 0424 Tanggamus. Panglima Kodam atau Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil kunjungi Kodim 0424 Tanggamus Lampung pada Senin 26 Februari 2024. Yanuar mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keamanan pasca pemilu 2024 di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, kunjungan Yanuar juga dilakukan untuk menjalin silaturahmi ke Kodim 0424 Tanggamus. Yanuar mengaku baru pertama kali mengunjungi Kodim 0424 Tanggamus. Polisi masih terapkan buka tutup jalur di Jalan Lintas Liwakru yang longsor. Satlantas Polres Lampung Barat Polda Lampung masih memberlakukan sistem buka tutup jalur di Jalan Lintas Liwakru, kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat yang longsor. Kendati sudah mulai lancar, hal itu dilakukan Satlantas Polres Lampung Barat karena saat ini masih dilakukan pembersihan sisa-sisa material longsor pada ruas jalan tersebut. Kasat Lantas Polres Lampung Barat Ibtu David Pulner mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan patroli di lokasi longsor itu guna memastikan arus lalu lintas tetap lancar. David mengatakan pembersihan sisa-sisa material longsor di ruas jalan sudah dilakukan dengan aman dan juga tertib. Pihak BPJN juga telah menurunkan sebanyak 3 ekskavator sekaligus untuk segera menuntaskan material longsor yang ada. Sebelumnya Kapolres Lampung Barat AKBP Riki Widya Muharram juga telah meminta pihak terkait seperti Dinas PU maupun BJN agar cepat menyelesaikan permasalahan longsor di wilayah itu. Distrik Lampung tinjau lokasi pembangunan SMA Negeri Kruil Selatan. Kepala Bidang Pembinaan SMA Diona Katarina bersama tim perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung meninjau lokasi pembangunan SMA Negeri Kruil Selatan. Hadir pula PJ Sekap Pesisir Barat John Edward, Ketua MKKS SMA Pesisir Barat Putrawan Jaya Ningrat, Camat dan jajaran Peratin Kruil Selatan. Diona Katarina mengatakan peninjauan lokasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Provinsi Lampung dalam perluasan akses mutu pendidikan. Dikatakannya penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Kruil Selatan akan dimulai pada tahun ini, agar ketika pembangunan gedung dan fasilitasnya selesai, muridnya sudah ada. Pembangunan gedung baru SMA Negeri Kruil Selatan ini direncanakan dimulai pada 2025 mendatang. John Edward menyambut baik rencana pembangunan SMA Negeri Kruil Selatan. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat, mereka mempunyai persoalan ketika anak-anaknya akan melanjutkan ke SMA sederajat, harus ke Kecamatan Pesisir Tengah atau ke Kecamatan Pesisir Selatan. Cuaca dingin jadi penyebab lansia meninggal di Gunung Pesagi, Lampung Barat. Penyebab seorang lansia bernama Sapei meninggal dunia di Gunung Pesagi, Lampung Barat, Lampung karena cuaca yang dingin. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pendaki asal Waikanan bernama Nuha yang saat itu kebetulan sedang mendaki Gunung Pesagi, Lampung Barat. Saat itu tepatnya pada Sabtu 24 Februari 2024, Nuha bersama satu orang rekannya dengan beberapa orang lain sedang berada di puncak Gunung Pesagi, Lampung Barat. Mendengar teriakan itu, Nuha bersama beberapa orang yang sedang berada di puncak langsung membantu mereka. Setelah lanjut, korban dibawa menuju ke puncak untuk diberikan pertolongan pertama dan membiarkannya untuk istirahat di pondok-pondokan. Mahasiswi UBL Fani Maharani jadi runner-up 4 Miss Lampung 2024. Mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung, Fani Maharani menjadi runner-up 4 Miss Lampung 2024. Peringkat yang diraih Fani tersebut dalam ajang Mr. Miss Lampung 2024 yang diselenggarakan oleh founder Mr. Miss Lampung, Jerry Aditya Fernando. Gadis kelahiran Bandar Lampung 26 April 2002 itu bersyukur bisa menjadi runner-up 4 Miss Lampung 2024.
Sebab pada saat mengikuti ajang Mr. Miss Lampung 2024, Fani sempat mengalami tantangan, salah satunya adalah pada saat sesi interview. Fani dan peserta lain tidak tahu kisi-kisi pertanyaannya.